Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen ketiga ini, kita akan membahas mengenai air tanah. Air tanah dapat didefinisikan sebagai air yang menempati dan mengalir secara perlahan di dalam pori-pori batuan, sedimen yang belum terkonsolidasi, dan tanah yang berada di bawah permukaan. Air tanah termasuk bagian dari siklus hidrologi dan menempati 22% dari sumber air segar yang ada di bumi kita. Berdasarkan definisinya, maka air tanah hanya akan terdapat pada suatu material yang selain mempunyai pori, juga mempunyai kemampuan untuk meloloskan fluida. Material tersebut kita sebut sebagai akifer, sedangkan lawannya adalah akiklun. Pada gambar di samping terlihat beberapa jenis batuan, mana yang dapat menjadi akifer yang baik, mana yang menjadi akifer yang buruk, bahkan yang menjadi akiklun. Material akifer dapat terdiri dari dua zona. Zona aerasi, yaitu zona yang porositas batuan, sedimen, atau soil terisi oleh udara dan sedikit air. Zona lainnya adalah zona saturasi, zona yang porositasnya diisi oleh air saja. Dan batas antara zona aerasi dan zona saturasi kita sebut sebagai water table atau muka air tanah. Pada gambar 1-4 slide ini memperlihatkan proses keberadaan air tanah pada suatu daerah dengan sistem akifer tak tertekan, karena permukaan atasnya berimpit dengan permukaan air dan berhubungan langsung dengan atmosfer. Pada daerah tersebut, apabila akuifernya telah jenuh air, air tanah bisa mencapai dan muncul di permukaan, seperti terlihat pada gambar 4. Pada slide ini juga diperlihatkan bahwa bentuk dari muka air tanah akan mengikuti bentuk topografi dan permukaan akuifer. Akan horizontal bila topografinya datar seperti pada gambar 4, dan akan bergelombang mengikuti bentuk topografi seperti pada gambar 5, yang kondisi ini merupakan keadaan sebenarnya di alam. Sedangkan gambar 6 memperlihatkan bagaimana air tanah mengalir, yaitu dari topografi yang tinggi, biasanya sebagai daerah recharge, ke daerah yang lebih rendah dan sebagian keluar di daerah discharge, yang pada gambar ini adalah berupa sungai. Selain sungai, salah satu daerah discharge adalah mata air. Mata air adalah titik keluarnya air tanah di permukaan tanah. Mata air muncul apabila muka air tanah memotong permukaan. Dalam kasus lain, bisa akibat penekanan karena adanya zona akiklud dalam akifer di atas muka air tanah regional. Ada beberapa contoh mata air, seperti mata air kontak, mata air tabuler, mata air akibat pelarutan batuan oleh air tanah, dan mata air depresi. Pada slide ini diperlihatkan bagaimana bentuk air tanah apabila dilakukan pengeboran pada suatu akifer tak tertekan. Terlihat apabila terjadi pengambilan air tanah, bentuk dari muka air tanah akan berbentuk kerucut yang disebut sebagai kerucut depresi. Hal tersebut terjadi karena pada saat pengambilan air tanah melalui sumur terjadi perubahan tekanan pada mulut sumur yang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan air pada daerah sekitarnya. Gambar ini merupakan suatu model sistem akuifer tertekan karena lapisan akuifer berada di antara lapisan akiklud. Sistem ini disebut sebagai sistem artesis.
Akibat akifernya tertekan, pada sistem ini tekanan hidrostatiknya menjadi tidak normal. Kondisi geologi yang diperlukan untuk sistem artesis adalah pertama, terdapat selang-seling antara lapisan permeabel dan lapisan impermeabel. Yang kedua, susunan batuan tersebut haruslah terjungkit dan tersingkap di permukaan sebagai daerah discharge, seperti yang terlihat pada gambar, sehingga air dapat masuk ke dalam akifer. Dan yang ketiga, harus cukup presipitasi. Demikian akhir dari segmen ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada segmen yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.